Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita bisa berkumpul di sini. Karenanya lah Allah menggerakkan hati kita, dan karenanya lah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ilmu yang bisa mendatangkan manfaat di dunia dan ilmu yang bisa mendatangkan manfaat di negeri akhirat, yaitu ilmu agama. Ilmu agama akan bisa dipahami jika memahaminya dengan bahasanya agama. Dan bahasa agama kita adalah lughatul Arabiyyah. Bahasa agama kita adalah bahasa Arab. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar ikut les bahasa, bimbingan belajar bahasa, atau hanya sekedar privat bahasa Arab. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Pembahasan kita adalah bagaimana pembahasan ini bisa diamalkan di dalam agama kita, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga yang kita dapatkan bukan hanya sekedar pandai berbahasa Arab, bukan hanya sekedar uh, pintar bercakap-cakap, bukan hanya sekedar tahu kosakata, tahu ilmu nahwu, tahu ilmu soroh, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, tapi lebih dari itu, sehingga yang terjadi adalah kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada syariat, dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati wa ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan perjuangan kita di kelas F, ya, kelas yang paling muda ya di sini. Di antara kelas-kelas yang lain ada kelas yang paling tua, kelas kelas B, lalu kelas D, dilanjutkan yang kedua, yang pertama itu kelas ya. Kalau Ummahat lihat ada postingan-postingan khusus bahasa Arab kelas ya, flyer-flyer mereka sudah masuk ke dalam mukaddimah dengan membuat poster ya. Membuat poster, membuat percakapan, memahami lebih dalam terkait dengan bahasa, lalu dilanjutkan di kelas DAL, kelas D, ya, lalu dilanjutkan lagi di kelas A dan juga E. Dan Ummahat saat ini sedang berada di permulaan, masih berjuang dengan adaptasi bahasa dari bahasa Indonesia yang lemah dengan susunan dan yang sedikit kosakatanya, ya, lalu beradaptasi dengan bahasa
yang banyak sekali kosakatanya, susunannya rumit, ya, dan semakin rumit, semakin banyak keindahan dari bahasa itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami. Maka dari itu kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bahasa yang unik, bahasa yang indah, tidak bisa dipahami kecuali dengan masuk ke dalam pembahasan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Maka kita bisa melihat ekspektasinya luar biasa. Bahasa Arab ini luar biasa. Bahkan orang Arab pun belum tentu bisa mengartikan, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, Ummahat, ya. Kalau Ummahat tanya, ya, umroh ataupun haji saat Ummahat pergi ke Timur Tengah, lalu bertemu dengan anak kecil, ketemu dengan bapak-bapak, ketemu dengan pedagang, ya, orang-orang biasa, lalu ketika kita tanya, ya, terjemahan dari arti Al-Haqqah misalkan, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, surat-surat dalam ayat Al-Qur'an, maka dapat kita pastikan belum tentu mereka paham, ya. Ayat ini tentang apa? Artinya Al-Adiyat itu apa? Mungkin sebagian sebagian saja yang mereka pahami, yang biasa mereka ucapkan. Karena ada yang namanya degradasi bahasa, di mana bahasa asli sudah mulai pudar, Ummahat. Sebagaimana bahasa Indonesia, ya. Kita tidak biasa mengucapkan kata saya, aku, kamu. Kita biasanya apa? Mengucapkan kata apa? Ane, ente, gitu, ya. Ya. Ah, bahasa LG, lu, gue, gitu, ya, kalau orang Betawi, ya. Bahasa-bahasa yang sudah tercampur, bukan murni bahasa Indonesia, ya. Kudu harusnya kita harus kita, ya, kita kudu bener gitu, ya, bener. Harusnya benar bener, ya. Sekarang hari apa? Hari Kemis. Kemis, ya. Dari tatanan bahasanya aja udah berubah tuh, ya. Begitu pula bahasa Arab. Dari Irak sampai ke Maghrib, Maroko, kalau Umat lihat di peta, itu semua menggunakan bahasa Arab, Umat. Dari Irak, ya, Arab Saudi, Uni Emirat, Yaman, Mesir, Yordan, Suria, Bahrain, ya, apa namanya, sebagian Siprus, ya, Mesir, Sudan, ya, sampai Aljazair, sampai ke Maghrib, dan beberapa daerah di Mali, Afrika Tengah, itu menggunakan bahasa bahasa Arab, ya. Dan bahasa mereka berbeda-beda. Ya, itu karena bukan hanya dari dialek, dari adah juga, dari kebiasaan. Kayak orang Indonesia, orang Makassar dengan orang Betawi beda. Orang Bugis, suku Bugis, ya. Orang Banjar juga beda lagi tuh, ya. Orang Sunda beda lagi dengan orang Batak, ya. Orang Aceh apalagi paling beda. Antara Aceh dengan Papua beda lagi tuh. Logatnya beda, terkadang penggunaan bahasanya, kosakatanya berbeda, ada yang kita tidak mengerti, ada yang kita mengerti. Begitu pula bahasa Arab, dan terjadi degradasi penurunan, ya. Syubhat, ya, syubhat itu pengaburan, pengaburan dari bahasa asli. Nah, bahasa aslinya Al-Qur'an. Bahasa Arab yang asli Al-Qur'an. Bahasa Arab yang asli As-Sunnah, yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak heran kalau Ummahat belajar bahasa yang asli, bahasa fushah namanya, Lughatul Arabiyyah, lughah fushah, bahasa yang baku, dengan bahasa yang ada di berita. Di berita aja udah terkadang tercampur, ya. Tercampur dengan bahasa-bahasa kontemporer, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa dari daerah-daerah, gitu, ya. Nah, itu dia. Kalau belajar bahasa Arab yang benar-benar dari kajian, kajian ulama, syekh, ya, masyayikh di sana, di Arab Saudi, di Mesir, yang memang kajiannya itu kajian Islam menggunakan bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab asli, fusha, bahasa Arab baku.
bukan bahasa Arab ammiyah. Yang mayoritas digunakan adalah bahasa Arab ammiyah. Ya, bahasa Arab ammiyah itu bahasa Arab pasaran, ya, atau pidato para raja, ya, mamlakah kerajaan Arab Saudi. Kalau ada Raja Salman berbicara itu pakai bahasa Arab baku dengan logatnya yang khas dari Timur Tengah, seperti itu. Baik, nuasil dirasatana fi hadzal masa. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan perjuangan kita di sore hari ini dengan pembahasan al-huruful qamariyah dan al-huruful syamsiyah. Nah, seperti ini contohnya kalimatnya al-hubzu ladzidun, at-tajiru ghaniyun. Bagaimana kita menggunakan huruf qamariyah, bagaimana kita menggunakan huruf syamsiyah. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan terakhir sampai nomor 7 ya, Ummahat ya, pada huruful qamariyah. Alaysa kadzalik? Banyak. Bala. Al-Ghoda. Ya. Al-Ghada. Masih ingat Al-Ghada apa Al-Ghada? Makan siang. Makan siang. Sahih. Bukan makan siang gratis ya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf sekali ya, bukan itu ya, tapi makan siang. Nah, waktu makan siang. Selanjutnya, rakam tsamaniyah, huruf fa itu adalah huruf qamariyah. Contohnya apa, Ummahat? Bisa dibaca bersama-sama? Al-Famu. Al-famu. Ya, al-famu. Masya Allah. Apa artinya al-famu? Mulut. 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 Sahih. Di Indonesia ada istilah famuka namiruka. Mulutmu harimaumu. Ah, itu cuma di Indonesia ya. Di Arab itu nggak ngerti orang. Maksudnya apa gitu ya. Famuka namiruka. Ya. Namir artinya harimau ya. Mulutmu harimau. Ya. Al-fam artinya mulut. Ya, sahih. Bukan bibir. Nah, ini harus luruskan juga. Ya. Mulut itu adalah apa namanya, bagian dari bibir semua ya, satu paket. Ya. Kalau bibir itu bibir atas, bibir bawah ada dua. Mau bahasa Arabnya bibir? Yang belajar apa, ilmu tajwid tahu biasanya. Syafatan. Syafatan. Kalau satu syafatun. Syafatani, syafatun. Sama artinya. Bibir. Ya. Ya. Syafatun. Ya. Nah, artinya bibir. Ya. Baik. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Mumtaz. Berikutnya, rakam tis'ah, qaf. Hurufnya namanya qaf. Dibacanya ko. Nah, contohnya adalah apa, Ummahat? Silakan dibaca bersama-sama. Al-Qamaru. Al-qamaru. Ma makna al-qamaru? Bulan. Bulan. Sahih. Bulan, al-qamaru fis sama. Bulan itu yang ada di langit. Ya, masih ingat kalau bulan kalender sudah kita bahas belum? Sudah kan ya? Sudah. Apa bulan kalender? Syahrun. Syahrun. Ya, syahrun. Syahrul Ramadan. Syahrul Muharram. Syahru. Sekarang bulan Agustus ya. Agustus ya. Syahru ya. September ya, dan lain sebagainya. Ya, bulan. Ya. Berikutnya huruf kaf. Rakam asyarah kaf. Contohnya apa, Ummahat? Kaf. Al-Qalbu. Al-kalbu. Bu ya, jangan sampai tanwin dibacanya. Al-kalbu. Ma mana al-kalbu? Anjing. Seekor anjing. Seekor anjing. Ya. Kita juga sudah membahas ya hukum memelihara anjing. Ya. Apa hukumnya? Masih ingat?
Boleh Boleh. rumahan. Ya, boleh. Tapi kalau mau rugi ya itu memelihara anjingnya di dalam rumah. Setiap hari akan berkurang pahalanya 2 kirot. 2 kirot itu 1 kirot 1 gunung Uhud. Ya, pahala kita akan berkurang 2 gunung Uhud setiap harinya kalau kita memelihara seekor anjing di dalam rumah. Ya, dan Iya. malaikat pemberi rahmat, baitur rahmah, ya, yang Iya. datang itu nggak akan datang. Ya, yang ada hanyalah apa? Kesengsaraan. Ya, nggak ada keberkahan. Ya, nggak ada keberkahan di dalamnya. Ya, harusnya mana di luar rumah, menjadi pengembala kambing ya atau menjaga binatang, hewan ternak gitu ya. Nah, itu Iya. boleh, bukan peliharaan di rumah ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan rakam ahada asyarah mim. Contohnya apa, Umahat? Silakan dibaca. Al-ma'u. Al-ma'u. Ma makna al-ma'u? Air. Air. Sahih. Masya Allah. Berikutnya kita bercepat. Ya. Isna asyarah. Wow. Contohnya apa? Al-waladu. Al-waladu. Ya. Sedikit tambahan, Umahat. Kalau di situ kan tulisannya waladun ya. Waladun artinya apa waladun? Waladu, Ustaz. Anak laki-laki. Anak. Ya, anggaplah dia anak. Waladun anak. Ya. Anak. Anak laki-laki betul. Kalau detailnya. Nah, kalau walidun yang punya anak, siapa yang punya anak? Hah? Ayah. Yang punya yang punya anak orang tua, ayah, ya. Ya. Bapak, walid juga bisa diartikan bapak atau orang tua. Ya. Jadi jangan sampai bacanya salah. Ya. Walidun, waduh, walidun itu bapak itu. Ya. Waladun artinya anak. Ya, anak laki-laki. Walidun orang tua dari pihak laki-laki yaitu bapak. Seperti itu. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna, insyaallah. Rakam salah satu asyara. Ya, hurufnya H. Dibacanya apa, Ummahat? Al-hawa'u. Al-hawa'u. Apa artinya al-hawa'u? Udara. Hmm? Udara, Ustaz. Benar nggak? Udara. Ya, nggak apa-apa kan kita diskusi. Ya, kalau udara, Benar. ya, berarti yang disebut hawa di Indonesia itu kan ada tuh. Hawa. Ih, hawanya dingin. Kan gitu ya biasanya ya? Iya. Iya. Ya. Iya. Maksudnya apa? Udaranya dingin. Hawa di sini bukan Adam Hawa ya. Ini harus dilurusin nih. Ya. Iya. Kalau Adam Hawa itu haknya kecil, Hawa. Adam wah Hawa ya. Haknya kecil, hak bukan hak besar. Iya. Huruf H. Ya. Iya, Ya. Nah, jadi artinya al-hawa itu adalah udara, hawa. Sudah di Indonesia kan tuh hawa. Angin bisa juga, angin sepoi-sepoi bisa juga. Maknanya luas ya. Hawa ya. Baik. Berikutnya yang terakhir huruf ya. Di sini kenapa tidak ada titik duanya? Karena ini perbedaan rasam, penulisan. Ummahat akan menemukan kalau di Madinah, mushaf Madinah, yang tidak ada titiknya, nih bentuk yang seperti ini ya. Ya. Nah, kalau tidak ada titiknya namanya bukan ya, kan gitu ya. Kalau ada titiknya namanya apa? Ya. Namanya ya. Di dalam mushaf Madinah itu ya-nya tidak ada titiknya. Ya. Hanya harus dibiasakan. Perbedaan penulisan di mushaf Departemen Agama dengan mushaf dari Madinah Al-Munawwarah itu berbeda. Makanya di sini dia mengikuti Madinah. Ya-nya itu tidak ada titik duanya. Ya, tidak ada titik duanya di bawah.
Nah, kalau dia berdiri sendiri. Contohnya apa, Ummahat? Al-yadu. Al-yadu. Ma makna al-yadu? Tangan. Tangan. Sahih. Ya, anak-anak ngapalin ya. Liyadani yumna wa yusra. Biasanya tuh anak TK tuh. Ya. Di tangan ini yumna wa yusra, ada kanan dan kiri. Kiri. Pikul yadin, yadin itu sama. Yadun, yadan, yadin itu sama. Artinya al-yad, artinya tangan. Sahih. Nah, sekarang kita lihat di al-huruf syamsiyah. Lihat cara bacanya pun berbeda ya. Dari rokam wahid, huruf ta. Contohnya apa, Ummahat? Silakan dibaca. At-tajiru. Tajiru. At-tajiru. Apa artinya at-tajiru? Pedagang. Pedagang. Bukan orang kaya, bukan. Ya. Jadi tajir artinya pedagang. Ya. Aslinya tajirun, tapi karena kemasukan alif lam dan ta itu adalah huruf syamsiyah, maka taknya jadi tasdid. Dibacanya at-tajiru, bukan al-tajiru, bukan. Karena dia huruf syamsiyah. Ya. Bukan seperti komariah, ini syamsiyah. Ya, contoh lain. Rakam isnan ta, ya. Di contohnya apa? Ta itu, Ummahat, silakan. As-saubu. As-saubu. Ya, mohon dicatat, ini mufradat ya, kosakata. As-saubu. Ma makna as-saubu? Gaun. Pakaian. Betul nggak, Ustaz? Pakaian atau baju. Apa-apa, kita bahas ya. Saub itu adalah bagian atas dari tubuh kita. Oh, Baju. baju. Iya. Baju Kalau atas dibilang, gitu tapi ya. iya, baju atas, bukan celana. Dia nggak sepaket. Baju aja, bukan pakaian. Oh, Ya, jadi hanya baju. Apa-apa yang sifatnya bagian atas. Misalkan daster juga bisa disebut saub karena kan dia atasan doang. Daster Ya. panjang, daster panjang. Daster, ya daster panjang kan tetap dia yang dipakai kan bagian atas kan. Nah, jadi sesuatu yang pakaian yang dipakai bagian atasnya, bawahnya itu nggak dipakai, itu disebut dengan saub. Oh, Ini baju maknanya masih atasan. umum. Gaun juga bisa, daster juga bisa, baju lah. Kita bilangnya baju. Iya. Ya. Kalau pakaian itu sepasang, atasan sama bawah. Ya, atas dan bawah sepaket. Ya. Biasanya kalau Ummahat beli baju tidur ada baju atasnya sama celananya kan gitu ya. Sepaket. Iya. Nah, itu namanya libasun. Oh. Libasun. Secara umum Libasun. pakaian. Ya. Pakaian. Ya, pakaian. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian ya bagi para lelaki. Siapa itu? Para ibu. Pakaian sepaket atasan sama bawahan. Ya, ini masih umum pakaian ini. Nanti beda lagi tuh. Detailnya, daster bahasa Arabnya apa, dress bahasa Arabnya apa, apa namanya, gamis ya bahasa Arabnya apa ya, gamis abaya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jenis pakaiannya. Kalau ini pakaian secara umum namanya libas. Baju secara umum namanya saub. Nah, kalau celana, nah, dibahas ini ya, fashion ya. Aduh, repot nanti nih. Ya, terbilang sama suaminya, Ana mau libas jadid. Waduh, Satu style. pusing atuh. Ya. Kalau celana apa? Celana secara umum sirwal. Sirwalun. Ya.
secara umum ya, celana secara umum. Nah, Sirwal. ya. Khusus wanita itu nggak boleh dalam Mm-mm. syariat ya menggunakan celana kecuali menjadi pakaian yang di dalam ya, jadi daleman boleh. Ya. Wah, berarti olahraga nggak boleh dong pakai celana. Ya, olahraganya di rumah pakai celana. Ya, atau pakai rok. Ya, ini dalam syariat kita ya disebut dengan sirwalun. Nanti ada jenis-jenisnya lagi ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Belum Ustaz, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Dan kalau misalkan pakai Google Translate itu yang keluar tadi itu pakaian tuh malah malah bisu. Itu gimana? Malabis itu adalah majemuknya, Oh, jamaknya. Artinya pakaian-pakaian. Banyak jumlahnya, namanya malabis. Kalau satu namanya libas. Silahkan dicek tulisan Arabnya aja. Ummahat tulis tulisan Arabnya di Google Translate. Lalu nanti kelihatan tuh artinya. Jangan bahasa Indonesianya yang ditulis. Untuk pembuktian ini libas itu apa? Nah, libas itu satu pakaian. Kalau banyak pakaian namanya malabisu. Allah. Ya, malabis. Ya, pahim tunan insyaallah. fahimna insyaallah. Ya, baik. Baik. Kita lanjutkan Ummahat ya. Selanjutnya di sini ada huruf dal. Ya, apa bahasa Arabnya di sini? Contohnya? Adik. Adaiku, Hmm? adaiku, Adaiku. Ikut. Oh, itu di bawah ternyata. Adik. Addiku. Jadi di sini dia nulisnya begini Ummahat. Iya. Tasdidnya, lalu kasrohnya di bawah tasdid. Mm-mm. Ada juga yang kasrohnya di bawah huruf dal. Sama, ini jenis penulisan aja. Mm-mm. Ya, seperti itu. Ya, adikku. Ya, bukan adikmu ya, adikku ya. Ya, adikku. Ya. Mama anak adikku, apa artinya adikku? Ayam jantan. Ayam jantan. Ya. Tapi yang dijual di restoran-restoran itu bukan dik, dajajah. Ya jaja. Dajaj. Dagingnya itu maksudnya. Bukan. Nama sinonimnya dari ayam. Jantan. Oh, Ayam betina. Kalau dik ini ayam jantan yang utuh, yang biasa kita lihat yang petok-petok itu yang hidup, ya. Tapi kalau di restoran itu mereka menggunakan kata dajajun atau dajajatun, ya. Dajajatun ini untuk perempuan ya, betina ya. Ya, artinya ayam betina ya, dajajah. Ya kok nggak pakai menggunakan ini? Ini kurang lazim gitu ya. Lazim itu kurang diminati. Sama kayak kita gitu ya. Kadang-kala kan kita lebih suka kata memiliki ya, bukan mempunyai. Ya. Ini menjadi sebuah adah kebiasaan. Iya, kebiasaan. Kalau ada sinonim banyak kan, ayam kan sinonimnya ada banyak. Ya. Tapi yang mereka gunakan biasanya untuk makanan itu dajaj. Ya, dajaj, laham dajaj, daging ayam. Dajaj, mashwi, sate ayam. Nah, pakainya dajaj. Gitu ya. Sate ayamnya orang Arab tuh pakai tusukan besi, Umahat. Ya. Dagingnya gede-gede. Kalau kita ya porsi ini BPJS ya. Tusukannya kecil-kecil, ya kan? Isinya kulit gitu ya. Dan gaji gitu ya. Nah, kalau di Arab enggak, daging utuh ya. Kadang ada satu ekor itu ditusuk, coba bayangkan ya. Ya, makanya badannya besar-besar orang Arab itu. Lihat aja kalau umroh ya, Ummahat lihat tawaf gitu ya,
lihat TV Mekah ya, yang tawaf tuh yang kalau ada yang kecil-kecil kulitnya nggak hitam gitu ya, kecoklatan sama matang, nah, itu orang Indonesia tuh pasti. Kalau nggak Indonesia, Malaysia, kecil-kecil ya. Orang Arab besar-besar ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Za, rakam arba'ah, za Za, dibacanya ya, contohnya apa Ummahat? Az-zahabu. az-zahabu. Az-zahabu, ma makna az-zahabu? Mas. Emas. Nah, Betul. ini dia nih. Kita taunya emas. Ya, Oh, bukan. az-zahabu itu artinya betul emas, bisa juga diartikan pergi. Oh, Oh, zahabu. Ah, ya. Kenapa emas itu diartikan pergi? Asal katanya dari zahaba, kata kerja. Ya, zahaba. Ya, kata kerjanya zahaba, kalau bendanya namanya zahabun. Kenapa emas jadinya zahab? Karena emas itu harus berputar. Ya, apa berputar itu? Emas itu nggak boleh diendepin, ternyata dalam syariat Islam. Dia harus zahab, harus dibawa pergi sesuai dengan nisabnya. Makanya disebut dengan zakatul mal. Iya, nisabnya 85 gram emas. Ummahat punya emas, dikumpulin tuh emas logam mulia. Iya. Ya, tembus 85 gram emas, ditimbun selama 1 tahun, maka tahun berikutnya ditunaikan, dibuang tuh zakatnya 2,5% dari 85 gram emas. 1 gramnya umpamanya 1 juta, berarti 85 juta. Ya, makanya emas itu nggak boleh ditumpuk-tumpuk, ya, nggak boleh ditumpuk-tumpuk, ya, harus diputar, ya. Jadilah jualan mas tukang bakso, mas tukang cimol gitu ya, pas mas tukang somai gitu ya. Ya, dibuat usaha agar ekonominya berputar. Ya. Ya, jangan sampai menjadi abdud dinar, hambanya emas. Naudzubillah. Ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna. Insyaallah ya. Baik, berikutnya Ummahat, rakam khamsah, huruf ra. Contohnya apa? Ar-rajulu. 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 Ma makna ar-rajulu? Laki-laki. Pria. Pria atau laki-laki dewasa. Ya, urusan kalau sudah ada istilah pria, pasti laki-laki dewasa. Mungkin anak kecil kita bilang pria, pasti dia laki-laki dewasa. Ya. Kenapa rojul diartikan laki-laki dewasa? Karena dari kata rijal, rojala. Ya, artinya jalan. Ya, atau kaki, di mana seorang lelaki itu pergi ya tanpa mahram, leluasa untuk pergi tanpa mahram, maka disebut dengan rajul. Ya, coba kalau lelaki harus dengan mahramnya, susah untuk cari kerja. Ya, maka disebut dengan ar-rajulu. Ya, tulisannya sama dengan kaki. Kaki itu rijlun. Ya, harokatnya beda. Ya, rajulun laki-laki dewasa atau pria, rijlun kaki. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam sifta, zai, dibacanya zai. Ini contohnya Abu Mahat, silakan dibaca sama-sama. Az-zahratu. Az-zahratu. Ma makna az-zahratu? Bunga. Bunga, mumtaz. Bunga secara umum ya. Nanti ada lagi jasmin, ya, yasmin, bukan jasmin ya, jasmin bahasa Inggris ya, yasmin, wardah dan lain sebagainya, ya. Nah, adapun zahra itu artinya bunga. Nah, kalau bunga jumlahnya banyak, jadilah Universitas Al-Azhar. Oh, Iya, gitu. iya, pernah dengar ya, Al-Azhar Setiabudi. Oh, bukan Al-Azhar Setiabudi. Ya, Al-Azhar Depok, Al-Azhar Bogor itu cabang aja ya, buat nama di situ. Ya, Al-Azhar Mesir itu artinya adalah bunga-bunga. Oh. Iya, ya.
bunga-bunga. Karena kalau Ummahat punya anak pergi ke Kairo, Mesir, kuliah di Al-Azhar, itu Mm-mm. di apa namanya taman bunga itu banyak. Maka dijuluki dengan Al-Azhar Asy-Syarif ya, Al-Azhar Asy-Syarif gitu ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat huruf sin. Contoh kalimatnya apa? Contoh katanya Sama. Sama tuh. as-samaku. Apa artinya as-samaku? Ikan. 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 Bukan jenis ikan ya, ikannya nih. Nanti Mm-mm. jenis-jenisnya beda-beda lagi seperti itu. Samak ya. Mm. Ikan, semua ikan halal ya dimakan. Ya, tanpa terkecuali yang bertaring seperti hiu ya. Mm-mm. Kan katanya hewan yang bertaring tidak boleh dimakan ya. Kalau ikan itu perikanan semua boleh dimakan. Hatta bulu babi pun boleh dimakan. Meskipun namanya ada babinya gitu ya. Iya. Itu boleh dimakan ya. Kecuali yang beracun itu haram untuk dimakan. Berikutnya shin. Contohnya apa, Mahat? Asyamsu. Sesuai. Sesuai dengan namanya huruf syamsiah, syamsu. Apa artinya syamsu? Matahari. Matahari. Yang pertama huruf shin ada titik tiganya, yang kedua huruf sin. Jangan sampai terbalik ya. Samsu. Atau samsu. Wah, samsu mah ini bahaya aku. Ya. Mm-mm. Syamsu ya artinya matahari. Wasyamsi waduhaha dalam ayat Al-Qur'an. Contoh berikutnya adalah sod. Contohnya apa, Mahat? As-sadru. As-sadru. Ma makna as-sadru? Dada. Bener Dada. Sahih. Ya, betul. Dan penggunaan kata dada di sini itu ditujukan kepada hati. Hmm. Ya, ya ada ya dalam surat An-Nas ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Ya. Apa namanya? Bunyi ayatnya gimana, Umar? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau sadru itu artinya satu dada. Kalau sudur itu artinya dada-dada. Hmm. Ya kan? Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dada-dada manusia. Maksudnya apa? Ke jiwa, ke hati. Ya. Meskipun hati itu letaknya di mana, Mbak? Ya. Ya, itu di samping ya, lever itu. Iya. Hati yang dimaksud di sini adalah maknawi. Nanti jangan Hmm. sampai ketukar-tukar nih. Hati yang kita maksud sakit hati. Aduh, levernya sakit. Bukan. Ya. Jiwanya, hatinya nggak tenang, gelisah. Ya. Bukan yang dimaksud hatinya sakit itu nggak bisa keluar di empedunya, di levernya. Bukan. Jadi kuning kulitnya gitu. Bukan. Itu hati secara fisik. Hati secara maknawi itu adalah apa? Pikiran kita, jiwa kita. Maka dianalogikan itu ke dada yang ditujukan. Kenapa dada? Karena di dalam dada itu ada yang namanya kabid, jantung. Ya. Makanya dalam bahasa Arab kan hati itu kolbun ya. Iya. Kolbun. Ya. Nah, hati di dalam secara maknawi itu adalah kalau di dalam secara fisik adalah jantung, ibarat seperti jantung. Ya, kalau jantungnya baik, maka yang lain akan baik. Apabila hatinya baik, yang lain juga akan baik. Apabila hatinya tidak baik, maka yang lain juga tidak baik. Nah, kalau fisik jantungnya, kalau jantungnya bermasalah apa, Umar? Komplikasi. Mm-mm. Ya, komplikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan dada dalam surah An-Nas ya. Berikutnya Mahat ya. Bod. Contohnya apa? Al-dhaifu. Ad-dhaifu. Ma makna ad-dhaifu? Tamu. Bener nggak Ustaz? Tamu, sahih. Ya. Ada istilah ad-dhaifu kal malik. Ya. Artinya
tamu adalah raja, seperti raja. Ya. Nah, berikutnya huruf to. Contohnya apa? At-Thalibu. To-nya panjang. At-Thalibu. At-talibu. Ya, Oke. artinya apa? At-talibu. Pelajar. Pelajar. Sahih. Berikutnya dha. Contohnya apa? Az-Zuhru. Zuhru. Az-zahru. Ma makna az-zahru? Punggung. Benar nggak Ustadz? Iya, sahih. Ya. Nah, az-zahru dengan az-zuhru itu akar katanya sama ya. Nah, kalau Ummahat siang hari sholat apa kalau siang hari itu? Zuhur. Zuhur. Oh, Zuhur. zuhur. Jangan jawabnya lohor ya. Nah, itu udah bahasa menyimpang lagi tuh. Sunda. Sunda ya, Sunda pisan ya. Lohor ya. Zuhur. Zuhur, zohru itu sama. Az-zohru, az-zuhru sama. Cuma beda makna. Ya. Kalau zuhru adalah waktu zuhur. Kenapa disebut dengan waktu zuhur? Karena tepat di atas kepala kita. Terlihat dengan jelas matahari tepat di atas kepala kita. Ya. Tapi kalau az-zuhru itu punggung. Kenapa? Karena pada saat itu matahari menyinari bagian punggung kita. Disebut dengan az-zuhru. Ya. Dari kata zohir atau zohir ya, yang terlihat. Ya. Tanda-tanda waktu zuhur yang tanda-tanda waktu sholat yang sangat terlihat itu adalah waktu zuhur. Ya, Ummahat tinggal berdiri di tengah lapangan, lihat ada bayangan atau tidak. Kalau tidak ada bayangan, maka saat itulah waktu zuhur. Bukan dilihat jamnya. Oh, jam 12.05 waktu zuhur. Bukan. Zaman dulu belum ada jam. Ya, pakainya dengan fisik ya, yang terlihat, yang nampak itu di tengah hari bolong di padang pasir dia berdiri ya, maka ketika tidak terlihat bayangan itu sudah waktu zuhur. Nah, ketika tidak ada bayangan itu adalah waktu karahiyah ya, waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya. Jadi jangan sholat dulu pas azan. Ya Ummah tuh azan mau buru-buru sholat, jangan sholat dulu, selesaikan dulu azannya baru boleh sholat. Ya, ada orang kan begitu maunya buru-buru gitu ya, waktu zuhur langsung sholat. Nah itu nggak boleh ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Rakam salah satu asyarah lam. Nah, contohnya apa Ummahat? Laham. Al-lahmu. Bukan lahmun tapi al-lahmu. Allah. Al-lahmu. Artinya apa al-lahmu? Daging. Daging. Tinggal ditambahin laham dajaj. Laham gonam, kambing. Laham bakar, ya, daging sapi. Ya, laham jamal, daging unta, ya. Ada nama daerah di Israel namanya Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahm. Ya, rumah daging. Ya. Di situ ada istilah demikian. Nah, diambil dari kata al-lahm. Terakhir Ummahat, nun. Contohnya apa? An-najmu. An-najmu, paling mudah. Artinya Bintang. bintang. Masya Allah, mumtaz. Ya. Tayyib, hal min soal ada yang ditanya Ummahat sebelum kita latihan. Hal min soalin. Mafi soal. Mafi soal. Sudah ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya, kita masuk di halaman 20, Mahat. Insya Allah pekan depan kita masuk pelajaran keempat. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, halaman 20, tamrinun, latihan. Iqra, bacalah al-kalimatil atiyata. Ya.
kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah. Mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Dengan mengikuti bentuk-bentuk kaidah ya pengucapan huruf qamariyah dan pengucapan huruf syamsiyah. Nutqi itu dari kata pengucapan. Qawaid kaidah. Mura'iyan bentuk kaidah apa namanya ucapan pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, ini didikte saja ya, Ummahat. Ummahat baca ya. Yang pertama ini apa tulisannya? Al-bait. Al-baitu. Sampingnya Adiku. ad-diku. Pakai tasydid ya, ad-dik. Adi. Sampingnya Al-mudarrasu. tuh kan. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Sorry. Iya, tasydidnya kasrohnya di bawah tasydid ini lagi. Iya, iya. Lagi-lagi kasrohnya di bawah tasydid ya. Biasanya kita terbiasa dengan kasrohnya di bawah huruf ro Iya. gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Lalu berikutnya Babu. al-babu. Berikutnya At-talibu. at-talibu. Berikutnya As-sukaru. as-sukkaru. As-sukaru. Tasydidnya ada dua, sin dan huruf kaf. As-sukkaru. Berikutnya Ad-daftaru. ad-daftaru. Berikutnya Al-akhu. al-akhu, ya, saudara laki-laki al-akhu ya. Ya. Berikutnya Ar-rasulu. ar-rasulu. Apa artinya ar-rasulu? Rasulullah. Ar-rasulu Rasulullah. Kan Rasul. utusan Allah, utusan. Ah, Rasul kan bukan cuma Nabi Muhammad, ya, ada banyak. Malaikat Jibril. Iya, Rasul juga malaikat Jibril, para malaikat ya. Berikutnya Al-wajhu. al-wajhu. Apa arti al-wajhu? Paling gampang ini loh. Wajah. Wajah. Bahasa kitanya apa? Muka. Wajah itu. Ya, al-wajhu. Berikutnya As-sadiq. 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 as-sadiqu. Ya, As-sadiq. sodnya bertasydid. As-sadiqu. As-sadiq. Iya. Apa artinya as-sadiqu? Teman. Bukan teman. Teman. Anak-anak zaman sekarang bilangnya bestie katanya. Oh, sahabat gitu. Sadiq. Iya. Lebih dari sahabat, Umar. Sahabat itu bahasa Oh, Arab. gitu. Ya. Sodik itu adalah sahabat sejati. Oh. Ya. Dari kata siddiq, jujur. Ya. Di tingkatan pertemanan, jadi bahas tingkatan pertemanan. Ya. Paling tinggi di dalam pertemanan manusia namanya as-sadiq. Nah. Yang kedua, as-sahib. Sohabah itu bahasa Arab, Ummahat. Sohabah. Sahabat itu bahasa Arab. Artinya adalah sahabat-sahabat, teman-teman. Banyak jumlahnya. Kalau cuma satu, sahib. As-sahibu. As-sahibu. Ya. Yang ketiga, ini paling rendah ya. Az-zamilu. Nanti ada kosakatanya. Zamil itu artinya adalah teman di satu tempat. Ya. Umpama di sini ada Ibu Dewi dengan Ibu Juriah tidak kenal. Kenalnya hanya di Zoom ini. Itu namanya zamil. Oh, kenalan aja gitu ya? Iya, kenalan gitu aja. Kenal muka gitu ya. Kenal nama. Di sini kan kenal nama tapi nggak kenal muka, begitu kan? Iya. Iya, itu namanya zamil. Ya. Makanya kita ada program di kelas lain itu sudah digiatkan. Programnya apa? Kerja kelompok berdua-berdua.
itu nanti video callan berdua berdiskusi, ya. Berdiskusi sembari mungkin kenalan, ta'aruf, ya. Dan bahkan di kelas lain itu ada yang sampai ketemuan, Ummahat. Bayangkan. Kelas bahasa Arab sampai ketemuan dari Indramayu, dari Cirebon ke Bogor. Coba bayangkan. Masya Allah. Ya, ya, itu di kelas ba itu, ya, sampai segitunya, ya. Nah itu insya Allah kita akan programkan, atau sekarang ya kita berikan tugas bagaimana Ummahat? Nanti aja. Oh nanti, ya, ya. Tugasnya itu kerja kelompok bagaimana kira-kira? Muafik itu artinya setuju ya, sepakat. Ya, muafik. Ya, di sini ada tulisan muafik. Artinya muafikun. Artinya sepakat. Kalau ditanya muafik, maka jawaban muafik. Ya, nggak ada jawaban yang lain. Harus sepakat, gitu ya. Muafik, Ummahat? Wah, nggak ada suaranya nih. Bujuk. Ya, baik. Mungkin kita mulai pekan depan kali ya. Ini sekarang pekan keberapa ya? Pekan kedua ya? Pekan kedua. Iya, pekan depan ya, pekan ketiga kita programnya adalah kerja kelompok bagaimana Ummahat. Muafik insya Allah? Insya Allah. Muafik insya Allah ya. Hanya ini aja, kalau ini mau tukeran WA boleh, nanti kan di grup ada. Nanti Ibu Dewi dengan Ibu Juria telepon-teleponan. Ini apa ya? Tugasnya dikerjakan sama-sama gitu loh maksudnya. Hanya itu saja, bukan ketemuan. Kan kasihan kalau yang dari Sabang sampai Merauke kan, nah, repot nanti. Ini kayak dekat-dekat ya, Ustaz. Dekat-dekat ya di sini ya, alhamdulillah. Ya kayak Umu Afzam ini kan dari Bekasi, jauh. Oh gitu. Ya. Iya, di sini Umu Afzam dari Bekasi. Nah, makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal gimana? Mau kompak untuk berdiskusi, gitu ya. Nah, kalau dengan program itu kan saling mengenal nantinya, seperti itu. Ya, baik. Tadi ya Sadiq, tadi sudah Sahib, Zamil, ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal. Maafi soal. Qadarullah, waktu kita terbatas ya. Mungkin sampai di sini dulu As-Sadiq, ya. Untuk tugas pada sore hari ini, ya, kita tahu kemarin tugasnya adalah huruf qamariyah, bukan kemarin tuh, harusnya kemarin ya, kemarin ya. Kemarin ya. Kita Kebiasaan. belajar huruf qamariyah dan syamsiyah. Nah, sekarang ya dicari dalam Al-Qur'an. Kalau sekarang dicari dalam hadis, Ummahat. Ya. Kemarin di apa? Buat kalimat ya kemarin ya? Membuat kalimat dari Buat kalimat. Dan mencari dalam Al-Qur'an juga sudah kan ya, kelas ya? Sebelumnya itu, Mas. Sebelumnya. Nah, sekarang mencari huruf syamsiyah di dalam hadis. Satu saja, qamariyah nggak usah. Huruf syamsiyah di dalam hadis. Mencari huruf syamsiyah Di dalam hadis. Ya. Hadis mana saja boleh. Ya. Contoh, ya. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah. As-sayyi'ah. Nah, sin gitu ya. Nah, berarti dia adalah huruf syamsiyah. Diartikan juga Ummahat. Biar sekali dayung 2-3 pulau, bukan 2-3 pulau lagi, 5-6-7 pulau terlampaui insya Allah. Sekalian hadisnya dituliskan gitu ya? Oh ya, hadisnya ditulis. Tapi jangan semuanya, satu kalimat saja, potongan. Ya, ntar dicari ada di hadis kedua, arba'in kan panjang. Jangan ditulis semua. Ya, ditulis satu kalimat, satu baris lah ditulis, lalu diterjemahkan. Lalu digaris bawahi mana yang namanya huruf syamsiyah. Ya. Iya. Ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ya. Maaf soal?
Alhamdulillah. Baik ya. Kami mewanti-wanti ya pada ummahat di kelas F ya agar bisa diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya karena kita tahu di Allah. kelas ini adalah kelas yang masih bahasanya masih belia ya. Kalau masih remaja itu apa? Labil ya. Masih labil. Nah, kita berharap bisa istiqomah ya, Amin. istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Rabbal Ya, Alamin. kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdik. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.